Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu, ada satu tempat yang jarang dibicarakan keras-keras. Orang-orang menyebutnya sendang ketiga. Bukan karena ada tiga sendang, tapi karena sendang itu muncul setelah dua sendang lama mengering secara misterius. Airnya jernih, terlalu jernih. Bahkan saat musim kemarau panjang, airnya tak pernah surut. Namun, ada satu aturan yang selalu diingatkan orang tua. Jangan pernah mengambil air dari sendang ketiga saat malam Jumat. Tidak ada yang berani melanggar. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Raka melakukannya. Raka bukan anak kampung yang percaya hal-hal begituan. Ia baru pulang setelah lama merantau. Menurutnya, sendang itu hanya sumber mata air biasa. Malam itu, ibunya demam tinggi. Air di rumah habis. Hujan belum turun berminggu-minggu. Raka membawa jeriken dan senter. Angin malam terasa aneh. Tidak ada suara jangkrik. Hutan bambu di dekat sendang berdiri kaku tanpa bunyi. Begitu sampai di sana, ia merasakan hawa dingin menusuk. Air sendang memantulkan cahaya bulan. Tenang. Terlalu tenang. Raka berjongkok dan mencelupkan jeriken. Saat itulah ia mendengar suara. Air itu bukan untukmu. Raka menoleh cepat. Tak ada siapapun. Ia menggeleng mencoba berpikir logis. Saat jeriken hampir penuh, permukaan air bergetar pelan, seperti ada sesuatu bergerak di bawahnya. Raka berdiri, senter diarahkan ke air. Dan dalam pantulan air yang jernih itu, ia tidak melihat wajahnya sendiri. Ia melihat wajah seorang perempuan tua berambut panjang, tersenyum tipis. Raka terjatuh mundur. Air sendang tiba-tiba beriak kuat, padahal tak ada angin. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Kau mengambil yang bukan milikmu. Jeriken di tangannya terasa berat, terlalu berat untuk sekedar air. Raka berlari pulang. Sepanjang jalan ia merasa seperti ada langkah mengikuti dari belakang. Pelan, tidak terburu-buru. Sesampainya di rumah, ia langsung memberikan air itu pada ibunya. Ibunya memang membaik, demamnya turun cepat. Namun keesokan paginya, Raka merasa tubuhnya lemas, seperti habis bekerja semalaman. Dan setiap malam setelah itu, ia bermimpi yang sama. Ia berdiri di tengah sendang, airnya kini hitam, dan dari dalamnya, tangan-tangan pucat perlahan muncul. Hari ketiga, kampung mulai berubah. Air sumur warga mengering, sawah retak. Orang-orang mulai berbisik. Tetua kampung datang ke rumah Raka. Kau ke sendang malam Jumat ya? Raka tak bisa menyangkal. Tetua itu hanya menghela napas panjang. Sendang ketiga bukan sumber air biasa. Itu tempat penukar. Penukar? Airnya menyembuhkan, tapi selalu ada yang ditukar. Malam itu, Raka kembali ke sendang. Sendirian. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Air sendang kini tidak sejernih dulu. Ia berdiri di tepi dan berkata pelan, "Apa yang kau ambil dariku?" Permukaan air bergelombang. Perempuan tua itu muncul perlahan dari dalam air. Tidak basah sedikit pun. Katanya, "Aku tidak mengambil. Aku hanya menukar." Menukar dengan apa? Perempuan itu tersenyum. "Waktumu." Raka merasakan nafasnya berat. Ia teringat tubuhnya yang semakin lemah setiap hari. "Ambil kembali airmu. Kembalikan yang kau ambil." Perempuan itu menatapnya lama. "Beranikah kau masuk?" Air sendang kini terlihat lebih dalam, jauh lebih dalam dari ukuran sebenarnya. Tanpa ragu, Raka melangkah masuk. Airnya dingin luar biasa. Begitu ia tenggelam setengah badan, ia melihat sesuatu di dasar. Bukan lumpur, bukan batu, melainkan bayangan orang-orang. Wajah-wajah yang tak dikenal. Mereka membuka mata bersamaan. Raka menarik nafas dan menyelam penuh. Dalam gelap itu, ia merasakan waktu seperti berhenti. Ia melihat gambaran ibunya sembuh, sawah kembali hijau. Lalu ia melihat dirinya sendiri menua sangat cepat. Ia sadar, sendang itu bukan mengambil waktu secara perlahan. Ia memadatkan sisa hidup. Raka menyentuh dasar sendang dan berteriak dalam hati, "Ambil kembali semuanya." Air bergetar hebat. Tubuhnya terlempar ke permukaan. Ia terbatuk di tepi sendang. Air bergetar hebat lagi. Perempuan tua itu menghilang dengan cepat.
Sejak malam itu, Sendang mengering. Benar-benar kering. Sawah kembali hijau setelah hujan turun beberapa hari kemudian. Ibunya tetap sehat. Dan Raka tidak lagi bermimpi. Namun setiap malam Jumat, warga mengaku mendengar suara air menetes dari arah Sendang yang sudah kering. Dan kadang, terlihat permukaan air tipis muncul sejenak, seolah menunggu seseorang yang cukup putus asa untuk menukar sesuatu lagi.